barang itu belinya nggak satuan. Kalau kita beli secara borongan banyak gitu ya, itu akan lebih murah dibandingkan kalau kita beli satuan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Maka kemudian kurang lebih penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan belajar tentang lower of cost or net realizable value, kemudian mengidentifikasi penilaian persediaan yang lain. Kemudian kalau kita menggunakan perhitungan persediaan akhir dengan metode gross profit. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung gross profit gitu ya. Gross profit itu diperoleh dari sales dikurangi dengan sales, kemudian dikurangi dengan di sales discount dan sales return, maka akan ketemu net sales. Net sales dikurangi dengan cost of goods sold akan ketemu yang namanya gross profit. Nah, gross profit itu sendiri setelah dikurangi dengan cost of goods sold. Cost of goods sold itu kemudian kalau kita telusur di perhitungan yang lalu, itu kan terdiri dari beginning inventory, kemudian ditambah purchase, kemudian dikurangi dengan purchase return, ditambah dengan freight in, akan jadi good available for sale dikurangi ending inventory. Maka kemudian ketika terjadi sesuatu hal, kita bisa menghitung dan bisa melacak atau bisa memperkirakan. Misalkan kejadian ada kebakaran sebuah gudang gitu ya. Maka kita bisa memperkirakan berapakah nilai persediaan yang ada gitu ya. Nah, itu caranya adalah menggunakan metode gross profit. Itu nanti seperti apa. Kemudian menentukan ending inventory menggunakan retail inventory method. Nah, kalau metode retail itu seperti apa? Ini ada nanti metode retail itu ada dua. Kemudian bagaimana pelaporan dan melakukan analisa terhadap inventory. Oke. Nah, inventory untuk valuation isunya di sini ada lower of cost of net realizable value (LCNRV). Lower of cost or net realizable value ini adalah bagaimana menentukan yang namanya inventory. Manakah yang lebih rendah antara cost ataukah nilai yang bisa direalisasi atau realizable value gitu ya. Nanti seperti apa LCNRV. Nah, kemudian valuation basis-nya ini, kemudian nanti gross profit method. Nah, metode gross profit itu berdasarkan persentase gross profit, kemudian evaluasinya seperti apa. Ini nanti akan kita pelajari. Kemudian retail inventory, ya, ini nanti bisa menggunakan metode konvensional, kemudian ada special item, ya, kemudian penyajian dan analisisnya. Jadi inventory itu ada analisisnya. Nanti ketika kalian tertarik dengan penelitian atau rencana mau meneliti terkait dengan inventory, Pak. Nah, itu bisa menggunakan salah satu rasio yang ada di sini. Nah, tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan serta menggunakan yang namanya lower of cost of net realizable value. Nah, LCNRV atau lower of cost or net realizable value yaitu tujuannya adalah untuk menentukan nilai yang lebih baik dari persediaan. Kalau zaman dulu kita menggunakan yang namanya historical cost. Historical cost itu apa? Adalah nilai dari persediaan pada saat kita membeli. Gitu. Kita belinya misalkan harganya 10.000. Nah, ternyata kita berhasil menjualnya adalah di bulan depan. Bulan ini tanggal 31, kemudian bulan depan adalah tanggal 1, tanggal 2, atau tanggal 10 misalkan. Maka sebenarnya akan terjadi perbedaan sebenarnya. Gitu ya. Nah, maka dari itu kenapa menggunakan yang namanya lower of cost net realizable value. Nah, di sini perusahaan meninggalkan yang namanya historical cost principle, jadi nggak dipakai lagi. Ketika mereka akan menggunakan future utility, yaitu kemampuan untuk memproduksi revenue di masa yang akan datang dari suatu aset. Kenapa? Karena kadang-kadang nilainya itu mengalami penurunan dari original cost-nya. Maksudnya gimana? Nilainya turun gitu deh. Maka kemudian kita menggunakan net realizable value, nilai yang bisa direalisasi. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengestimasi selling price, harga jual, ya, harga jual di operasional usaha perusahaan sehari-hari gitu ya.
dikurangi dengan estimasi cost to complete, estimasi penyelesaian cost gitu ya. Yang kedua adalah estimasi to make a sale, yaitu estimasi cost to complete dan estimasi cost to sell. Jadi berapakah nilai yang bisa direalisasi itu adalah dengan cara menghitung nilai estimasi selling price, harga jualnya, estimasi harga jual, dikurangi dengan estimasi penyelesaian, kalau barang itu masih dalam proses, gitu ya. Dikurangi lagi dengan estimasi cost to sell, berapa biaya penjualannya. Gitu. Oke, maka kemudian ilustrasinya sebagai berikut, dengan asumsi Mender AG gitu ya, memiliki persediaan yang belum selesai. Kalau kemarin saya menjelaskan persediaan itu kan ada 3 kalau di perusahaan manufaktur, yaitu yang pertama adalah persediaan bahan baku atau raw material inventory, yang kedua adalah work in process atau persediaan barang dalam proses, yang ketiga adalah finished good. Kalau finished good nggak masalah, langsung bisa kita jual. Yang jadi masalah adalah yang masih dalam proses, work in process gitu ya. Artinya belum selesai sepenuhnya. Maka kemudian di sini ada disampaikan di soal bahwa unfinished inventory, ada persediaan yang belum selesai dengan cost adalah 950 euro. Kemudian kalau nanti dijual, estimasinya adalah sebesar 1000 euro. Kemudian karena tadi masih belum selesai, maka ada estimasi untuk penyelesaian, estimate cost to completion. Estimasi cost untuk penyelesaian sebesar 50 euro dan estimasi nanti kalau kita jual ada cost-nya sebesar 200. Maka kemudian net realizable value oleh Zipmender ini berapa sih net realizable value? Nilai yang bisa direalisasi. Maka kemudian persediaan yang belum selesai tadi adalah nilainya 1000. Kita menggunakan estimasi harga jual atau selling price. Kemudian dikurangi dengan estimasi cost of completion atau estimasi biaya penyelesaian sebesar 50. Kemudian dikurangi dengan estimasi biaya penjualan, cost to sell. Jadi dikurangnya 250. Maka nilai yang bisa direalisasi adalah sebesar 750. Nah, ketika kita bandingkan di sini, antara 950 dengan 750, kan cost-nya adalah 950. Tetapi net realizable value, nilai yang bisa direalisasi ternyata hanya 750. Maka kemudian kita bandingkan mana yang lebih rendah. Ya. Nah, ketika lebih rendah, maka kemudian Mender melaporkan persediaannya dalam neraca gitu ya, financial position sebesar 750. Sehingga dalam income statement di laporan laba rugi, Mender melaporkan rugi dari persediaan sehingga dihapus sebesar 200, yaitu dari 950 dikurangi 750. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan terbalik, net realizable value-nya lebih besar dibandingkan cost-nya, maka kemudian nanti kita akan menggunakan cost-nya, bukan yang net realizable value. Kenapa begitu, Pak? Karena kita menggunakan prinsip yang namanya konservatisme. Artinya apa? Hati-hati. Lebih baik menilainya lebih rendah daripada lebih tinggi. Karena kalau lebih tinggi nanti jadinya over value, gitu ya. Nanti akan berpengaruh ke laba rugi, ya akan berpengaruh ke neraca, ya di inventory-nya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa perusahaan gitu ya. Nah, ini contohnya adalah bagaimana kemudian kita menentukan nilai akhir dari sebuah persediaan. Nah, di sini ada Jinfeng Foods gitu ya. Menghitung persediaannya menggunakan LCNRV. LCNRV itu singkatan dari lower of cost or net realizable value. Nah, di sini ada daftar makanan gitu ya. Sayuran sih sebenarnya lebih tepatnya. Ini ada bayam,
kemudian ada carrot itu apa namanya? Ada bayam, ada wortel, nah kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada ini kacang-kacang, beans itu kacang panjang itu ya. Terus peas, kemudian macam-macam sayuran, mixed vegetables gitu ya. Cost-nya untuk masing-masing bayam itu 80.000, kemudian wortel 100.000, kacang 50.000, kemudian peas itu 90.000 dan mixed vegetable-nya 95.000. Sedangkan net realizable value bayam itu 120, carrot atau wortel tadi 110, cut beans 40, peas 72 dan mixed vegetable 92. Maka kemudian kalau kita menggunakan pendekatan lower of cost or net realizable value, maka kita lihat manakah yang paling rendah. Bayam, untuk bayam 80.000 bandingan 120.000. Lebih rendah 80.000. Maka yang akan kita gunakan sebagai nilai persediaannya adalah 80.000. Gitu ya. Kemudian carrot berapa? 100.000 cost-nya, net realizable value 110. Maka kita menggunakan cost-nya karena cost-nya lebih rendah, 100.000. Kemudian cut beans 50.000 cost-nya, net realizable value 40.000. Berarti final inventory-nya 40.000. Peas 90.000, 72. Berarti yang lebih rendah 72. Itu yang kita pakai. Mixed vegetables 95 cost-nya, net realizable value-nya 92. Berarti finalnya inventory yang kita pakai 92. Sehingga di total adalah 384. Gitu ya. Itu. Dan ini penjelasannya ya ada di bawah yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian bagaimanakah menggunakan LCNRV? Nah, dalam banyak hal situasi perusahaan kemudian menilai persediaannya berdasarkan item. Ya, item basisnya itu item. Kemudian ada masalah dengan di beberapa negara terkait dengan perpajakan kalau kita menggunakan individual item. Nah, bisa juga nanti kemudian kalau individual item itu memberikan penilaian yang lebih rendah. Ya, tujuannya di dalam apa namanya neracanya gitu ya. Nah, metode yang digunakan seharusnya itu dilaksanakan secara konsisten. Maksudnya konsisten bagaimana, Pak? Memangnya kalau nggak konsisten, apa yang terjadi? Karena begini, suatu laporan keuangan itu informasinya yang paling penting adalah bahwa salah satu karakteristik kualitatif informasi keuangan atau informasi dalam pelaporan keuangan itu adalah comparability. Itu karakteristik kualitatifnya. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan metode yang berbeda atau menerapkan sesuatu hal yang tidak konsisten? Artinya kinerja atau laporan yang ada di dalam laporan keuangan itu sendiri kita tidak bisa bandingkan antara periode. Kok nggak bisa, Pak? Karena metode yang dipakai beda. Karena aplikasinya yang tidak konsisten. Harusnya kalau misalkan menggunakan cash basis ya cash basis terus. Kalau menggunakan perpetual ya perpetual terus. Kalau menggunakan periodik ya periodik terus. Sehingga nanti kita bisa membandingkan kinerja dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Demikian juga sebaliknya gitu. Karena comparability itu kita bisa bandingkan antar periode di dalam perusahaan atau kita bandingkan dengan standar industri. Gitu ya. Bagaimanapun kita membandingkan, oh ini naik, ini turun, tapi ternyata akibat dari penggunaan metode yang berbeda, maka ini akan menjadi tidak fair, gitu ya. Maka akan jadi bias alias menyesatkan informasinya, seakan-akan kinerjanya bagus, tapi ternyata nggak bagus, gitu ya. Kenapa? Karena kenaikannya itu akibat penggunaan metode yang berbeda. Contoh saja seperti kemarin, kita belajar mencatat pencatatan terkait dengan persediaan menggunakan FIFO, first in first out, average, kemudian atau specific identification dalam penilaian persediaannya, baik itu ending maupun cost of goods sold. Maka itu akan berdampak terhadap kinerja. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita menggunakan FIFO, kondisi ekonominya adalah inflasi,
yang terjadi adalah FIFO, maka akan mendapatkan laba yang paling besar. Gitu. Sedangkan yang tengah-tengah itu adalah average. Gitu. Nah, kalau ketika tidak konsisten ini maka akan jadi masalah. Gitu. Oke. Informasinya menyesatkan. Nah, kemudian kalau kita bandingkan antara dua hal gitu ya, misalkan individual item dengan yang namanya kita bagi dua. Oke, kalau gitu kita buat grup gitu ya. Yang satu adalah frozen atau dibekukan gitu ya. Banyak gitu. Sekarang itu lagi tren gitu ya. Makanan frozen biar lebih awet. Kalau nggak di vakum gitu ya. Maka kemudian di sini yang frozen ada bayam, ada carrots, ada cat beans. Oke, ini yang frozen. Kemudian yang di kaleng yaitu ada kacang kapri gitu, peas gitu ya. Kemudian mixed vegetables. Nah, kemudian kita bandingkan dengan LCNRV-nya. Kalau secara individual itu bayam bayam cost-nya yang lebih rendah. Kemudian carrot cost-nya juga lebih rendah. Cut beans justru LCNRV-nya yang lebih rendah. Net realizable value. Kemudian untuk fish yang lebih rendah adalah LCNRV, mixed vegetable juga sama dibandingkan cost-nya. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan 80, 140 gitu ya. Ini kalau individual item maka di total 384. Tapi kalau secara grup, ya grupnya itu kemudian 230 berbanding 164. Ya. Karena ini yang lebih, kalau kita bicara tentang grup ya frozen gitu ya. Kalau bicara tentang grup ya berarti kalengan gitu ya. Maka kalau kita bicara tentang grup, berarti yang kita baca adalah total. Nah, total frozen yang cost-nya 230. Sedangkan untuk yang LCNRV 270. Kalau kita bicara tentang individual, berarti satu-satu. Kita lihat, bayam lebih rendah, carrot lebih rendah, cost-nya maksudnya. Sedangkan LCNRV, cut beans lebih rendah LCNRV. Maka ini individu. Tapi kalau kelompok ya berarti total gitu ya. Nah, 230 bandingkan 270 lebih rendah mana? 230. Maka kemudian kalau grup 230 lebih rendah. Nah, demikian juga untuk yang kaleng. Total untuk kaleng itu 185 dibanding 164. Maka kemudian yang lebih rendah di 164. Ya, sehingga ini yang masuk ke dalam LCNRV. Ya. Sehingga kalau kita jumlahkan dari kalau misalkan dasarnya individual itu 384. Kalau menggunakan dasar grup tadi frozen atau cans gitu kalengan 394 gitu ya. Sehingga total inventory-nya ya tetap 415 gitu cost-nya. Jadi mana yang dipakai gitu ya. Nah itu. Sehingga kemudian nah dari data ini kemudian dilakukan penyesuaian terkait dengan inventory-nya ke net realizable value. Nah, kemudian kita pencatatannya adalah COGS, cost of goods sold, yaitu sebelum penyesuaian ke net realizable value 108, kemudian ending inventory 82, kemudian ending inventory pada saat net realizable value catat. Itu 70.000. Maka kemudian misalkan seperti ini ya kondisinya. Maka jurnalnya adalah kalau kita menggunakan metode cost of goods sold, ya sudah dicatat cost of goods sold 12.000, inventory-nya yaitu 82 dikurangi 70, dapatlah 12.000 juga. Karena kalau sebelum penyesuaian, ini kondisi sebelum penyesuaian ini data ya, yang di atas itu adalah cost of goods sold-nya 108. Kemudian, nah ending inventory kalau menggunakan cost 82, ending inventory net realizable value 70. Mana yang lebih rendah? 70. Maka berarti terjadi penurunan dari 82.000 menjadi 70.
Sehingga penyesuaian yang harus dilakukan adalah kita mengurangi di ending inventory-nya. Ending inventory berkurang, logikanya COGS-nya akan bertambah, gitu ya. Karena COGS itu diperoleh dari good available for sale, barang tersedia dijual, dikurangi dengan ending inventory. Sedangkan kalau ending inventory-nya itu mengalami penurunan, maka cost of goods sold akan mengalami penambahan. Kalau ini turun, berarti COGS-nya naik. Ending inventory turun, COGS naik. Ending inventory naik, COGS akan turun. Gitu ya. Terbalik dia. Maka kemudian penyesuaiannya, jurnalnya kalau metode cost of goods sold adalah COGS 12.000, kemudian inventory-nya kita kurangi 12.000. Gitu. Kalau metode loss, gitu ya, kita mencatat pengurangannya bagaimana? Maka kita akan mencatat loss due to decline inventory. Berarti nilai persediaan kita berkurang. Ya, tapi dicatat sebagai loss. Sebenarnya endingnya ini akan sama. Loh kok sama? Karena loss itu bagian dari income statement ya. Cuma bedanya kalau di COGS berarti dia masuk ke operating apa namanya perusahaan gitu ya. Karena langsung masuk bagian dari cost of goods sold. Nah, sedangkan loss ini biasanya dilaporkan di bawah lagi gitu ya. Tidak masuk ke gross profit. Tapi setelah itu, tapi secara net income akan sama. Maka di sini dicatat loss due to decline of inventory ke net realizable value. Yaitu rugi penyesuaian persediaan ke net realizable value. 12.000 inventory-nya 12.000. Gitu. Sehingga kemudian di income statement-nya akan menjadi seperti ini. Kalau kita menggunakan metode cost of goods sold, maka COGS-nya akan bertambah. Jadi 120.000. Gitu ya. Awalnya 108 tambah 12, jadinya 120. Kemudian gross profit-nya 80.000. Kalau metode loss, nah ini yang sudah saya sampaikan. Sales revenue sama, COGS-nya kita masih pakai 108 karena loss-nya itu dicatat di bawah setelah gross profit. 92 dikurangi loss to decline to inventory. Tapi net income-nya akan sama, 80.000. Ini gross profit-nya, maaf. Gross profit kalau ini ujungnya sebenarnya ke net income-nya akan menjadi sama, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita menggunakan NRV, kemudian mencatat langsung ke loss, atau kita bebankan ke cost of goods sold. Bagaimanakah kalau kemudian kita menggunakan cadangan atau allowance? Nah, allowance ini tujuannya adalah untuk mengurangi inventory ke net realizable value. Nggak langsung di apa namanya di write down, itu dikurangkan langsung inventory. Enggak, tapi pakai cadangan. Karena pakai cadangan kemungkinan kan nilainya bisa berubah lagi gitu. Maka kemudian kita catat loss due to decline inventory itu NRV, kemudian allowance. Jadi tidak dikurangkan langsung ke inventory-nya gitu. 12.000 gitu. Oke. Sehingga nanti nilainya inventory 82 dikurangi. Ya, memang akhirnya akan sama inventory at net realizable value. Tapi kalau menggunakan cadangan kan berarti kemungkinan bisa terjadi perubahan lagi. Kalau berubah ya berubah lagi gitu. Bisa. Oke. Nah, bisa juga menggunakan kalau tadi terjadi nih perubahan di bulan lalu sudah kita write down atau sudah kita hapus. Kemudian di bulan ini terjadi ternyata cost-nya lebih tinggi daripada net realizable value. Gitu ya. Kalau tadi kan cost-nya lebih besar dibandingkan net realizable value. Maka kemudian ini yang namanya recovery loss. Nah, caranya kemudian merecovery bagaimana? Yaitu melakukan write down reverse. Menghapus yang sudah kita catat sebagai loss atau kita bebankan ke cost of goods sold. Nah, tapi ada catatannya.
reversal atau pembalik tadi, di balik pengembalian tadi, ya, itu maksimalnya adalah ke jumlah original write down. Maksudnya gimana? Gini, misalkan tadi kita sudah mencatat loss-nya 12.000. Jadi maksimalnya kita kita balik gitu ya. Kita kembalikan, kita reverse. Itu maksimal adalah nilainya 12.000. Nggak boleh lebih, meskipun recovery-nya itu lebih banyak. Contohnya, misal tadi 12.000 ya, kita sudah catat. Kemudian ternyata cost-nya itu lebih lebih rendah gitu ya. Dibandingkan selisihnya itu 20.000 gitu. Berarti ini akan ada recovery. Nah, recovery maksimal nggak boleh kita catat 20.000. Karena sebelumnya kita sudah mencatat 12.000. Jadi maksimalnya adalah sebesar 12.000 saja. Nah, contoh lain di sini menggunakan pencatatan Ricardo. Masih melanjutkan dengan asumsi net realizable value-nya naik 74.000. Gitu. Nah, kenaikannya sebesar 4.000. Maka kemudian Ricardo mencatat jurnalnya menggunakan loss method adalah sebagai berikut. Ya sudah, allowance to reduce inventory itu NRV 4.000, kemudian recovery inventory loss gitu ya. Ini seperti ini. Jadi ada recovery of inventory loss. Tuh. Nah, kemudian dampaknya bagaimana kalau kita sudah menyesuaikan ke net realizable value gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari sini, kemudian penilaian untuk Fuko Company, efek dari net realizable value adjustment di ke net income. Inventory 188, net realizable value 176. Kemudian jumlah yang allowance-nya adalah 12.000. Penyesuaiannya 12.000. Berarti kan ini turun. Kemudian di Desember, inventornya 194, net realizable value-nya 187. Berarti kan net realizable value-nya lebih rendah gitu ya. Maka kemudian jumlah allowance-nya berapa? Oh, 7.000. Nah, penyesuaiannya adalah sebesar 5.000. Maka ini terjadi kenaikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di 31 Desember 2024, inventory at cost-nya 173. Net realizable value-nya 174 gitu ya. Nah, adjustment-nya ya 7.000 karena sebenarnya tidak berubah banyak. Ini naik lagi. Di 2025 180. Oh, ini selisihnya sebesar 2.000 gitu ya. Karena yang dicatat nanti adalah sebesar 180. 2.000. Maka kemudian turun lagi 2.000 gitu ya. Itu. Sehingga seperti ini. Kemudian, nah, ada kelemahan dari LCNRV gitu ya. Ya, ada beberapa kekurangan. Perusahaan kemudian mengakui penurunan dari nilai aset dan pembebanan ke expense pada periode loss. Gitu ya. Jadi pada periode loss-nya, pada saat terjadi loss, bukan pada saat terjadinya penjual. Dari sisi matching, ini sebenarnya tidak matching. Gitu ya. Kemudian yang kedua, aplikasi atau penerapan terkait dengan LCNRV ini tidak konsisten karena perusahaan mungkin akan menilai inventory-nya at cost di 1 tahun dan akan menggunakan net realizable value di tahun berikutnya. Ini memungkinkan untuk terjadi. Ya, kenapa kok bisa cost? Karena dia lebih rendah misalkan. Yang berikutnya karena lebih rendah net realizable value. Sehingga kemungkinan akan bisa terjadi seperti itu. Nah, LCNRV value, ya nilai dari LCNRV, inventory dari statement of financial position, ini secara konservatif, tetapi akan berdampak terhadap income statement atau mungkin tidak
ya konservatif banget gitu ya. Net income pada periode ini yang mana perusahaan kemudian rugi, ya maka akan secara otomatis pasti lebih rendah. Tapi bisa juga net income di periode tertentu akan menjadi lebih tinggi daripada normal karena terpengaruh dari cost of goods sold. Ending inventory berpengaruh, ya akan mengurangi. Gitu. Oke. Nah, kemudian, nah ini contoh lagi. Di sini ada meja ya, produksi meja. Nah, 2002 katalog ada A, B, C, D. Ya, ini selling price-nya. Kemudian cost-nya 470, 450, 830, 960. Estimasi cost to complete and sell 50, 110, 20, 200. Selling price-nya adalah 2023 500, 540, 900 dan 1200. Nah, kalau kita menggunakan LCNRV maka kita hitung dulu. Cost-nya sudah ditentukan, yaitu kita menggunakan yang FIFO. Nah, kemudian untuk LCNRV-nya, net realizable value-nya dihitung dari selling price-nya dikurangi dengan estimasi cost to complete and cost to sell. Maka kemudian kita menghitung item A, cost-nya 470, 450, 830, 960. Nah, ini pakai yang ini, fokus di sini. Kemudian LCNRV-nya kita menggunakan net realizable value, maaf. Untuk yang A itu 450. Net realizable value itu dihitung dari katalog 2023 dikurangi dengan estimasi cost to sell dan cost to complete dan cost to sell. Nah, kenapa katalog 2023? Karena harga tersebut akan efektif di tanggal 1 Desember 2022 gitu ya. Di sini ya, kalau yang 2022 kan sebenarnya berlakunya di 2022 Desember. Desember ya Januari. Itu sudah lewat gitu waktunya. Maka kemudian kita menggunakan yang paling dekat. Paling dekat itu 2023. Sehingga net realizable value-nya bagaimana? Net realizable value harga jual di 2023 dikurangi dengan estimasi cost to complete dan cost to sell. Sehingga di sini kita peroleh 500 dikurangi 50 untuk yang produk A itu 450. Kemudian 540 dikurangi 110 berarti 430 dan seterusnya gitu ya. Sehingga yang D itu net realizable value-nya 1000. Nah, dari data ini kemudian kita bandingkan antara cost dengan net realizable value. 470 dengan 450 yang lebih rendah 450. 450 bandingkan 430 lebih rendah 430. 830 dengan 640 lebih rendah 640. 960 dengan 1000 lebih rendah 960. Gitu. Oke. Itu terkait dengan LCNRV gitu ya. Net realizable value. Nah, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan? Belum ada. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan net realizable value untuk penilaian gitu ya. Nah, LCNRV mungkin ada beberapa hal situasi ketika masalahnya adalah cost tersebut susah untuk ditentukan. Ini masalahnya gitu. Tapi ya kita bisa justifikasi, hanya itu yang bisa dilakukan. Kok sulit ditentukan? Karena kadang-kadang berubah-ubah gitu. Kemudian item yang ready di pasar itu terkait dengan kuota pasar itu sendiri, marketable. Nah, kadang-kadang beras di Batam itu yang namanya beras premium itu pun bisa berubah-ubah. Yang awalnya ada jadi nggak ada, merek tertentu. Kemudian unit produk itu interchangeable, bisa digantikan dengan yang lain. Nah, maka situasi yang umum terjadi pada net realizable value, ya umumnya apa? Biasanya yang digunakan adalah agricultural asset. Aset
perkebunan. Kemudian komoditis yang dijalankan oleh broker trader gitu ya. Itu. Nah, kalau kita bicara tentang agricultural inventory atau bicara tentang biological asset, aset biologis. Maksudnya gimana Pak aset biologis? Berarti makhluk hidup. Memang ada. Ketika kita bicara tentang perkebunan, berarti kita bicara soal tanaman, bicara tentang pohon, gitu ya. Kalau apa namanya? Pertaniannya adalah misal mangga, gitu ya. Berarti asetnya adalah pohon mangga. Ketika kita bicara tentang perkebunan, kebunnya itu tebu, maka aset biologisnya adalah tebu. Ketika kita bicara tentang kelapa sawit, ya, kelapa sawit itu perkebunan, ya, kebun. Nah, kelapa sawit itu pada saat ditanam apakah langsung menghasilkan? Tidak. Ya. Jadi ada periode pada saat awal, kemudian pemeliharaan dan seterusnya, baru nanti menghasilkan. Ini adalah biological asset. Di pertanian, perkebunan, dan peternakan, biological asset itu ada. Contoh lagi, sebentar lagi kita akan ada Idul Kurban gitu ya, Lebaran Haji. Maka ketika kita bicara tentang sapi, kambing, itu biological asset, aset biologis. Bagaimana mencatatnya? Kalau sapi yang diperah susunya, bisa juga. Itu masuk ke biological asset. Gitu. Jadi akuntansi sudah sampai ke sana. Karena memang ada bisnis atau ada kegiatan usaha yang di situ. Gitu. Jadi ketika kita bicara tentang akuntansi itu tidak melulu terkait dengan perkantoran, transaksi-transaksi daily activity, di hypermart, di ekspor impor. Iya, tapi yang diekspor dan impor itu apa masalah? Tergantung. Kalau yang diekspor pernah tahu yang namanya ikan hias. Ada pengusaha ikan hias, luar biasa. Ekspornya kemana? Ke luar negeri. Judulnya ekspor, Pak. Ya, yang nggak usah itu. Yang jualan ikan koi, nah, itu biological asset. Ya, pencatatannya bagaimana? Nah, itu biological asset. Oke, kita fokus ke sini dulu. Biological asset diklasifikasikan sebagai non-current asset. Dengan kata lain, disebut sebagai aset tetap. Terutama untuk agriculture. Agriculture itu di bidang perkebunan gitu ya. Pohon itu termasuk non-current asset. Ya, pohon. Tapi dalam hal ini adalah a living animal. Living animal itu berarti hewan hidup atau tanaman. Contohnya adalah sheep, domba, cow, kerbau, sapi. Kemudian tanaman buah atau yang ini disebut tanaman kapas. Gitu. Kenapa ini sebagai non-current? Karena kita tidak bisa mengestimasi umurnya. Ikan koi itu bisa 40 tahun, bisa 80 tahun. Apalagi pohon. Ya. Tapi kalau domba itu paling umurnya 3 tahun terus disembelih gitu ya. 2 tahun gitu ya. Sapi juga demikian, karena untuk korban. Tapi yang namanya tanaman buah ini bisa bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Maka itu disebut sebagai non-current. Ingat, aset yang membedakan current dan non-current adalah dari sisi periodenya. Disebut current ketika umurnya kurang dari 1 tahun, maksimal 1 tahun. Jika lebih dari itu, maka dia masuk non-current. Ikan hias, ikan mas koki gitu ya, kalau dirawat dengan baik itu lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bisa. Apalagi sapi, wih, untuk besar aja cukup lama gitu. Nah, itu disebut biological asset. Nah, biological asset kemudian mengukur gitu ya. Diukur apanya? Diukur atau pengakuannya pada akhir masing-masing pelaporan sebesar fair
value dikurangi cost to sell atau net realizable value. Gitu ya. Dilaporkannya adalah net realizable value, yaitu pada saat pelaporan yaitu fair value. Fair value-nya biasanya menggunakan harga pasar, nilai pasarnya dikurangi cost to sell, ya penjualannya. Maka ini disebut net realizable value. Nah, kemudian perusahaan mencatat gain atau loss terkait dengan perubahan terhadap net realizable value atas biological asset dan income ketika sudah terjadi gitu. Kalau terjadi kenaikan ya berarti income, kalau apa namanya, apalagi kalau sudah direalisasi gitu ya. Tuh. Nah, kemudian untuk agriculture product misalkan yang dipanen, kalau panen tanaman itu kan nanti ada panennya. Kalau sapi menghasilkan susu, ya berarti panen susunya gitu ya. Maka kemudian pada saat dipanen, produk dari biological asset contohnya wool. Wool itu untuk sheep, domba ya. Kemudian susu untuk sapi perah gitu ya. Sapi perah itu kan memang beda ya. Sapinya yang warna hitam putih gitu ya. Macam manda gitu ya. Nah, kemudian tanaman buah gitu ya. Atau kapas dari tanaman kapas. Ini ada saatnya untuk dipanen. Nah, produk agriculture itu mengukur fair value less cost to sell pada saat akan dipanen. At the point of harvest, pada saat dipanen. Pengukuran fair value-nya di situ. Misalkan kalau kita bicara tentang harga bawang gitu ya, naik gitu. Harga cabai naik gitu ya. Dan seterusnya. Tapi ini kita bicara tentang yang umurnya lebih dari 1 tahun. Memang cabai itu lebih cepat. Nah, maka kemudian ketika dipanen, ya NRV kemudian menjadi cost. Gitu. Net realizable value menjadi cost. Oke, contohnya Bancroft Dairy. Ya, Bancroft ini adalah perusahaan peternakan sapi perah gitu ya. Nah, produknya adalah susu untuk dijual ke perusahaan pembuat keju. Nah, Bancroft itu memulai operasionalnya tanggal 1 Januari 2022, yaitu dengan membeli 420 sapi senilai 460.000. Kemudian Bancroft memberi informasinya untuk perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Ya, sapi perahnya book value-nya adalah 460. Kemudian perubahan di fair value terkait dengan pertumbuhan dan perubahan harga itu sebesar 35.000. Kemudian terjadi penurunan nilai pasar gitu ya. Nilai fair value-nya menjelang dipanen. Nilainya 1.200, turun. Ya bisa jadi yang namanya pasar itu kan berubah-ubah. Fair value itu nilai wajar ya. Nilai wajar itu bisa menggunakan nilai pasar atau projection dari future value dari future cash flow-nya itu bisa. Tapi yang umum digunakan biasanya menggunakan nilai pasar. Gitu. Maka kemudian di sini ada perubahan di book value-nya atau carrying value 33.000 sehingga kemudian book value 31 Januari penyesuaiannya dari 460 ditambah 33.800 jadilah 493.800. Nah, kemudian susu yang berhasil diperah selama bulan Januari adalah sebesar 36.000 gitu ya. Ini pelaporannya. Maka kalau di sini book value-nya diukur berdasarkan fair value dikurangi cost to sell atau net realizable value. Kemudian fair value dari sapi perah itu ditentukan berdasarkan market price. Market price livestock ya. Dengan umur yang sama, breed itu bibit dan genetiknya. Kadang-kadang kan jenis ada yang sapi jenis metal, ada jenis apa dan terus yang banyak. Kemudian
susu tersebut diukur berdasarkan fair value, ya, dikurangi cost to sell. Kalau tadi fair value ditentukan berdasarkan, ya ini sama, fair value-nya dikurangi cost to sell, net realizable value ya, itu berdasarkan nilai pasar. Ini juga sama. Pada saat apa namanya pemerahan gitu ya, fair value dari susu ditentukan berdasarkan market price di lokal area. Ya sama, akhirnya menggunakan fair value-nya menggunakan market price gitu ya. Gitu. Nah, seperti halnya yang sudah tadi saya jelaskan bahwa untuk terkait dengan book value atau carrying value ini mengalami kenaikan gitu ya. Nah, bagian perubahannya itu terkait dengan perubahan market price. Ya, harganya memang berubah. Misalkan jumlahnya itu terbatas, maka harganya yang butuh banyak harganya akan naik. Atau banyak yang mati misalkan, harganya naik. Nah, maka perubahan market price itu juga akan berdampak pada growth-nya, yaitu peningkatan nilai dari sapi yang kemudian siap untuk diperah gitu ya. Nah, pada saat tersebut sapi yang siap diperah, maka kemudian kapasitasnya juga akan mengalami penurunan, yaitu fair value turun karena sudah diperah. Ya iyalah, sapinya awalnya siap diperah, oke, dia bisa menghasilkan sekian puluh atau sekian ratus liter gitu ya. Tapi begitu sudah diperah kan nilainya akan turun karena dia nggak bisa lagi untuk diperah langsung. Ada periode lagi, misalkan butuh waktu seminggu untuk recovery baru kemudian bisa diperah lagi. Gitu. Nggak bisa setiap hari diperah. Gitu. Habis gitu. Karena itu tergantung pada makanannya juga. Maka kemudian Bancroft mencatat jurnal perubahan dari book value-nya. Sehingga jurnalnya adalah biological asset, ya, biological asset sebesar 33.800, kemudian dicatat unrealized holding gain or loss income 33.800. Pertanyaannya, kenapa kemudian kita mencatat sebagai unrealized gain atau loss income? Nah, sebenarnya pada saat pemerahan susu tadi, apakah susunya sudah dijual? Itu pertanyaannya. Pada saat dipanen atau diperah susunya, maka kemudian susu ini tidak langsung terjual. Nah, ketika belum terjual, maka kita hanya bisa mengakui sebagai unrealized holding gain or loss. Belum terrealisasi. Nah, nanti ketika sudah terjual, maka itu akan menjadi gain atau loss. Unrealized-nya kemudian kita balik. Gitu. Kredit, kemudian kita debit, kemudian kita akui gain or loss. Gitu ya. Cash, dan seterusnya. Tergantung nilai penjualannya berapa. Gitu. Atau account receivable, tergantung. Gitu. Nah, seperti itu. Sehingga 33.800 ini kemudian dicatat sebagai kenaikan atas aset biological, tapi itu juga kita mencatat unrealized holding gain. Ini terkait dengan sapinya ya. Nah, kalau sapinya dijual, ya sudah berarti kita akan mengakui gain atau loss, biological asetnya berkurang. Tuh. Nah, sehingga di sini biological asset 33.800 itu akan dicatat di neraca statement of financial position sebagai non current asset, yaitu sebesar fair value dikurangi cost to sell atau net realizable value. Sedangkan 33.800 ini akan dicatat di other income and expense di income statement. Other income and expense gitu ya. Unrealized holding gain. Sudah kita akui, sudah. Ini kan Mas sebenarnya merupakan potensial gain gitu ya. Loss. Oke, nah kemudian pada saat ini susunya, kalau tadi ini sapinya, maaf. Ini sapinya, kalau yang di sini adalah susunya. Nah, pada saat kita memerah susu, oke, susunya kita punya persediaan, berarti inventory 36.000. Kemudian dicatat sebagai unrealized holding gain or loss income 36.000. Dengan asumsi kemudian susu tersebut
ya dipanen gitu ya, diperah di Januari. Kemudian kalau sudah terjual ke local cheese maker senilai 38.500. Kemudian Bancroft akan mencatat penjualannya sebagai berikut. Asumsinya jualnya cash, maka cash 38.500. Cost of goods sold-nya yaitu dari sini inventory ya 36.000. Kemudian inventory-nya 36.000. Kemudian mencatat sales revenue-nya 38.500. Pak, ini kenapa di bawah? Ya sama aja sih. Ini dinaikin juga nggak masalah. Gitu ya. Sales revenue cash, kemudian sales 38.500, COGS inventory. Ini kita menggunakan metode perpetual mencatat. Oke, itu kalau untuk biological asset. Nah, kemudian net realizable value untuk commodity broker trader. Gitu ya. Nah, kalau broker trader gitu ya, maka kemudian ada persediaan. Gitu ya. Pengukuran persediaannya berdasarkan fair value dikurangi dengan cost to sell atau net realizable value. Maka perubahan net realizable value itu diakui di income pada periode perubahannya. Nah, sehingga ini akan terjadi beli atau jual komoditas gitu ya. Contohnya jagung, terus ada gandum dan seterusnya. Nah, kemudian tujuannya utamanya adalah untuk menjual komoditas yang mendekati dan menghasilkan laba terkait dengan fluktuasi. Nah, ini pasar-pasar yang terjadi, misalkan pasar beras, pasar jagung, pasar dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian bagaimanakah kalau kita bicara tentang relative sales value? Maksudnya gimana, Pak? Kan kalau kita beli barang, terlebih yang namanya buah, sering sekali kita mendapatkan buah yang sudah di-pack, artinya sudah disusun menjadi parcel, ya. Atau memang sudah dipaket-paket tadi. Nah, itu namanya adalah penjualan borongan atau lamsam. Baik itu yang beli ataupun yang jual gitu ya. Yang jual yaitu jual paketan gitu ya. Yang ini juga paketan. Sama halnya ketika pernah nggak teman-teman beli handphone gitu ya, dapat bonus paket data. Nah, itu juga bentuknya adalah lamsam. Gitu. Atau handphone di dalamnya ada handphonenya lagi gitu ya. Itu juga lamsam. Beli dua gratis satu, lamsam. Gitu ya. Kemudian kalau kita ke Matahari, nah teman-teman lihat bahwa kalau beli satu gratis satu, itu namanya lamsam. Sebenarnya dipaketin dua. Nah harganya beda, harganya jadi lebih murah. Nah ini adalah cara agar orang kemudian mau membeli. Kenapa mau membeli? Karena hitungannya jadi lebih murah gitu ya. Hitungannya. Padahal uang yang dikeluarkan menjadi lebih banyak. Awalnya kita mau beli satu, karena beli tiga gratis satu gitu ya. Ada juga di toko roti gitu ya. Kalau beli 4 gratis satu, beli 5 gratis satu. Nah, itu lamsam. Nah, masalahnya lagi kemudian kalau kita berniat untuk menjual lagi. Kalau kita beli roti kita makan selesai gitu ya, masalah. Permasalahannya kalau kita kemudian beli tadi yang borongan tadi, yang paketan tadi, kemudian memang kita jualan buah atau jualan yang lain gitu ya. Masalahnya adalah penentuan cost-nya. Kenapa penting? Karena itu nanti akan berdampak pada perhitungan cost of goods sold. Cost of goods sold tujuannya kita bisa menghitung gross profit. Akhirnya adalah net income, itulah laba atau rugi, gitu kan? Maka ini menjadi penting sekali untuk menentukan cost-nya. Oke. Nah, contoh di sini adalah woodland developer. Jadi dia developer beli tanah. Nah, tanah kan belinya luas ya. Oke. Nilainya adalah 1 juta.
yang akan dibagi menjadi 400 coupling, 400 lot coupling. Nah, kalau beli tanah kan ya di tanah itu kan nggak bisa kiloan ya, yang ada meteran gitu ya. Nah, kemudian, nah lotnya ini atau couplingnya itu ukurannya beda, ya, ukuran bentuknya beda, tapi bisa dibagi-bagi, ya, dibuat dan bisa ditentukan klasifikasinya menjadi 3 grade, grade A, grade B, dan grade C. Ini tergantung pada luasnya. Kenapa begitu? Ini tujuannya untuk mengakomodasi orang yang memang dananya bermacam-macam, gitu ya. Kalau dananya yang cukup, ya berarti beli yang luas. Kalau yang tengah-tengah, ya berarti pilih yang tanggung. Kalau lebih rendah lagi, berarti pilih yang lebih kecil ukurannya. Nah, itu. Kemudian Woodland menjual kaping-kaping tadi. Ya. Nah, kemudian masalahnya belinya awalnya sudah misalkan 1 hektar gitu ya, 1 hektar nilainya 1 juta dolar. Nah, kemudian dia menjual lagi. Nah, masalahnya adalah berapa kosnya? Itu. Sedangkan belinya 1 juta dolar. Nah, pada saat penjualan, kemudian ada inventory on hand dan seterusnya, informasinya sebagai berikut. COGS-nya gimana? Gross profit-nya berapa? Maka hitunglah cost of goods sold dan gross profit. Oke, perhatikan di sini. Itu ada lots. Lots itu maksudnya di sini ada grupnya atau klasifikasinya tadi. Klasifikasinya kelas A, kelas B, dan kelas C. Jumlahnya ada 100 untuk kelas A, kelas B 100, dan kelas C 200. Harga jualnya untuk kelas A itu 10.000 dolar, kemudian kelas B 6.000, kelas C 4.500. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nilai totalnya bagaimana? Kita hitung dulu total sales price, harga jualnya. 100 kalikan 10.000, 1 juta. 100 kali 6.000, 600.000. 200 kali 4.500, 900.000. Sehingga relative sales price-nya adalah 100 per 250. 60 per 250 dan 90 per 250. Gitu ya. Relative sales price-nya, harga jualnya. Kok gitu? Iya. Nah, sedangkan total cost-nya adalah 1 juta sama, gitu ya. Ini relative sales price-nya. Ya. Nah, cost yang dialokasikan 400, 240 dan 360. Cost per lotnya 4.000, 2.400 dan 1.800 karena dibagi masing-masing ya. Totalnya 1 juta di sini alokasinya cost. Nah, ini cara ngitungnya bagaimana? Caranya begini. Tadi total sales price-nya kan 1.600.900. Kemudian total sales price-nya 2.500.000. Maka kemudian relative sales price itu diperoleh untuk A itu 1 juta dibagi 2.500.000. Dengan kata lain 100 per 250. Sedangkan untuk B, lots B itu 600 dibagi 2.500.000. Jadi 60 per 250. Untuk apa namanya yang C 900 dibagi 2.500.000 sehingga dapatlah 90 per 250. Kemudian total cost-nya kan tadi sama untuk masing-masing itu 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kemudian yang dialokasikan berapa? Berarti kemudian 100 per 250, kemudian kita kalikan sehingga dapatlah allocated plot cost-nya 400.000. Kaliin aja 100 per 250 kali 1 juta. Gitu ya. Sehingga dapatlah 400.000. Kemudian untuk yang B sama juga 60 per 250 1 juta berarti 240.000. Kemudian yang C 90 per 250 kali 1 juta dapatlah 360. Sehingga di total
nilainya tadi adalah 1 juta. Maka sudah ada alokasi cost-nya. Untuk coupling A atau lots A 400.000, B 240, C 360. Kemudian kita bagi cost per lotnya adalah karena A itu terdapat 100 lot, 400.000 dibagi 100 sehingga dapat 4.000. Kemudian 240.000 bagi 100, 2.400. 360.000 bagi 200 dapatlah 1.800. Nah, kemudian berdasarkan persediaan akhir gitu ya, yang sudah terjual gitu kan. Yang sudah terjual kemudian ada persediaan akhirnya. Oh, lot A yang terjual sebanyak 77. Cost-nya 4.000. Sehingga COGS-nya adalah 77 dikali 4.000 dapatlah cost of lot sold gitu ya. Atau cost of goods sold-nya 308.000 gitu ya. 308.000. Nah, tadi penjualannya berapa? Harga jualnya itu 10.000 untuk A. A itu 10.000. Berarti 77 dikalikan 10.000 dapatlah 770. Sehingga gross profit-nya 770 dikurangi 308 dapatlah 462. Demikian juga yang B, ya 80 kali cost-nya berapa? 2.400 per unitnya ya. Sehingga cost of goods sold-nya 192. Sales-nya 480 dapatlah gross profit 28. C 100 1.800 sehingga di sini 180.000 untuk cost-nya, cost of goods sold, penjualannya 450, labanya laba kotor 270 sehingga diperoleh total gross profit 1.020.000, nilai penjualnya 1.700.000 dan cost of goods sold-nya adalah 680 gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Dasarnya kalau kita tidak mendapatkan nilai cost-nya, jelas nggak dapat dong. Cost-nya kan kita peroleh secara total. Karena ini kita belinya borongan, gitu ya. Belinya barengan, banyak gitu ya. Beli banyak, maka kemudian caranya kita menentukan dulu gitu ya. Kalau dapat harga jualnya, maka kemudian kita membaginya berdasarkan proporsi harga jual. Nah, dari proporsi harga jual itu kemudian, nah di sini diperoleh 100 per 250, 60 per 250, 90 per 250. Proporsinya kita peroleh, maka kemudian harga beli, cost yang tadi, yang apa namanya borongan tadi, kita alokasikan ke cost, ke masing-masing. Itu. Sehingga kita peroleh nilai cost per masing-masing. Per masing-masing barang kalau barang. Kalau di sini coupling, ya udah kalau masing-masing coupling ketemu gitu. Jadi dasarnya adalah harga jual.